bersama-sama. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang Engkau yang tuntun langkah kami Tuhan. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu. Biarlah Tuhan setia berikan jalan keluar. Selalu pada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Jangan putus
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya kita semua orang-orang yang bersuka cita pada pagi hari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama kita akan berdoa. Kita minta pengurapan dari Tuhan, berkat dari Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, merendahkan diri, membawa hati kami, hidup kami Tuhan, untuk menyembah Engkau, menyenangkan hati melalui setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, naik bagikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Biar jadi
sama-sama kita katakan. dalam setiap langkah. Amin. Dalam kesesakan kami Tuhan, Kesesakan Kau hadir. Kau hadir, Lewati sukaku, lewati sukaku, lewati lewati dukaku. serahkan. Ku serahkan semua Tempatku berharap, ku serahkan semua. biar jadi persembahan. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, Amin. segenap nafasku, Jadi persembahan jadi persembahan di bawah kakimu. kebanggaan kami, kejayaan kami. Tak ada artinya selain itu. Terima kasih Selain untuk Terima kasih. segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mesbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segala kebanggaan kami Tuhan kami serahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, Segala kekuatan kami serahkan semua dalam tangan. yes Tuhan, Sebab hanya Engkaulah pusat penyembahan kami. amin, Sebab hanya Engkaulah Tuhan segala dalam hidup kami. yes, Yesus. Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Kita katakan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, Ku sembah Kau. ku sembah Kau dengan segenap Ku sembah.
sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku Tuhan, Hidup kami Tuhan, segenap kekuatan kami, segenap hatiku Tuhan, diserahkan semua hidup kami. Haleluya. ku bawa persembahkan padamu. Lawan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Selain untukmu Tuhan, Teruskan kami Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. jadi persembahan
terus berbicara di hadapan Tuhan saat Tak pernah dibiarkan Tuhan rindu setiap saat hati ini. kita yang Kau jujur di selalu hadapan Tuhan saat hadir bagi hidupku. Tuhan rindu setiap hati kita yang terbuka di hadapan Tuhan saat ini. Hanya Dia mau kepadamu melawat ku kita. berharap. Dia mau memulihkan kita saat ini. Terima kasih Tuhan Ku Yesus. serahkan hidupku. Sebab kita ini milik Tuhan. Kita ini milik kepunyaan Tuhan. Amin. Dia angkat kita menjadi anak. Dia jadikan kita bagaikan biji matanya. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Saudara kita bangkit berdiri semuanya. Dan kita katakan pujian dengan iman kita. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Itulah yang menghidupi kami. yang menghidupkan aku. Mari kita proklamirkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab aku ini. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita katakan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Amin. Kasih setiamu menghidupkan kami. Menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Sebab aku ini milik Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia Tuhan. Itulah yang menghidupi kami. Amin. Katakan dengan iman-Mu di hadapan Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku. Kasih setiamu
Sebab kehidupan kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang lebih lagi akan memberkati kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang menjadi perisai hidup kita. Haleluya.
segenap jiwa kita. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. hanya Kau yang layak agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami. Dengan iman kita katakan, Yesus kaulah Raja mulia. Telah terbayang kebesaran-Mu dan telah terbagi kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami Kau Tuhan. megah bagi Tuhan. Amin. Segenap jiwa dan pengharapanku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau yang layak agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tuhan Yesus Raja kita, amin. Yang layak ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Tuhan agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan kita sama. Kau sumber kemenangan. Kau layak Tuhan. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Mari katakan sama-sama. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, pujian kami. Dan saat ini kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Tempat dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu yang lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana konsep Trinitas mendapat pengakuan dalam gereja? Mari kita baca bersama-sama. 3:2:1. Konsili Konstantinopel pada tahun 381 telah merumuskan, mengklarifikasi, dan menegaskan konsep Trinitas dari perspektif Kristen, khususnya tentang keilahian Roh Kudus. Konsili ini menegaskan keilahian Roh Kudus sebagai pribadi yang terpisah dan setara dengan Bapa, terpisah dan setara dengan Allah Anak. Konsili Efesus tahun 431
Konsili Kalsedon tahun 451 fokus pada pembahasan natur kemanusiaan dan natur keilahian. Demikian katekismus minggu ini. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Namun kami memberitahukan pada jemaat Tuhan yang mempunyai anak-anak kecil, anak sekolah minggu, bisa dibawa anaknya ke lantai 1 di ruang Daud. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau setia Tuhan. Belas kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Terima kasih Yesus. Ingat, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Mari sama-sama kita dapat Tuhan katakan. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan kami hati seperti Daud. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat,
Tuhan angkat. Angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Saya rindu biar jemaat Tuhan yang menungkan, naikkan pujian ini sebagai iman kita di hadapan Tuhan, sebagai pengharapan kita di hadapan Tuhan. Katakan belas kasih-Mu Tuhan. Tak pernah berubah. Benar Tuhan. Tak ada alasan kami untuk menyerah. Hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan pakai apa ya? Tuhan pakai. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Berikan kami hati. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat. Oh, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Sedang kita bagi berdiri semuanya. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata.
mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memilih kami sebagai umat-umat-Mu untuk kami bisa menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan. Sekarang kami ada di tempat ini untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong setiap kami, supaya kami mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Apa yang sudah hamba-Mu persiapkan, tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan dari Tuhan. Karena itu hamba-Mu berserah, berharap kepada Tuhan. Dan tolong setiap kami, supaya semua yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersama-sama kami bersehati, kami singkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pikiran kami, mata kami, telinga kami, hati kami, seluruh indera di dalam kehidupan kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, supaya kami mengikuti cara Yesus hidup di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani kita di dalam pujian dan penyembahan. Saya bersyukur kita bisa berkumpul kembali, diberikan kesempatan untuk beribadah bersama di minggu kedua di bulan Oktober ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kebenaran firman Tuhan, melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Saya percaya kita masih ada sedikit memorinya ya yang disampaikan dari kebenaran firman Tuhan minggu lalu. Dan kalau saudara tidak mencatatnya, saya akan highlight sedikit. Ada satu perkataan dari Pastor Ezra, betapa kuatnya identitas kita di dalam Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang kisah Paulus dan Silas. Sayangnya banyak orang Kristen yang tahu identitasnya, yang sadar identitasnya di dalam gereja. Waktu dia ada di tempat pekerjaan, di kampus, dia lupa bahwa dia anak Tuhan, bukan anak hantu. Terbalik ya, Tuhan dan hantu. Ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang sebenarnya kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kita identitas nanti aja. Padahal identitas ini adalah sebuah fondasi yang kuat untuk kita berjalan menghadapi persoalan, permasalahan, pergumulan, tantangan hidup ini dengan cara yang berbeda. Katakan dulu sama-sama, cara yang berbeda. Kalau dunia menawarkan tipu-tipu, kita bekerja dengan jujur. Yang setuju katakan amin. Kalau orang sering datang, misalnya nih, kita nanti ketemu ya, janjinya jam 8. Terus nanti kita datangnya jam 9. Padahal kita punya identitas di dalam Tuhan sehingga kita memandang dengan cara yang berbeda. Saya mau tanya kepada kita semua yang hadir. Apa yang muncul di dalam benak kita, di dalam pikiran kita ketika kita pertama kali mendengar kata you are the salt of the earth and the light of the world. Engkau adalah garam dunia dan engkau adalah terang dunia. Oh, itu untuk pendeta. Oh, itu untuk yang melayani di mimbar. Oh, itu untuk yang main keyboard saja. Oh, itu untuk yang terima tamu, yang ada di panggung. Padahal Yesus mengucapkan you are. Coba lihat di sebelah kiri kanannya. Kamu adalah garam dunia. Katakan di sebelah kiri kanannya. Terus balik ngomong ke sebelahnya. Kamu juga terang dunia. Perhatikan, ini bukan kamu akan menjadi garam dunia. Tapi kamu adalah garam dunia. Itu beda ya. Kamu akan menjadi. Tapi kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, garam itu berbicara mengenai pengaruh.
Garam itu berbicara tentang sesuatu yang terlihat, ada bentuknya, tapi begitu dia ditaruh, dia larut di dalamnya, memberikan rasa. Kemarin istri saya masak terong, pedis, asin. Nanti kalau minta resepnya bisa hubungi istri saya. Dan kami di rumah makan dengan lahap. Ternyata begitu ada garamnya, sedap. Kita nggak tahu, nggak lihat, mana bentuk garamnya ini, nggak kelihatan, nggak ada. Tapi yang kami tahu, saya bersama kakak saya bilang terasa asin. Tapi kami menikmatinya, kami lahap memakannya. Ada pengaruh di dalamnya. Sedangkan terang itu berbicara tentang memancarkan kehidupan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus memakai analogi garam dan terang? Secara singkat saja, bahwa bahkan di abad 21 ini dengan teknologi yang semakin canggih, di setiap rumah kita, bahkan setiap anak kos pasti ada garam di rumahnya. Kita akan mudah menemukan garam di mana-mana. Kita tidak usah pergi sampai ke tempat yang jauh untuk menemukan garam. Artinya setiap orang percaya atau dia menganggap, saya ini orang biasa saja, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma mahasiswa, saya cuma kerja dan posisi saya itu tidak terlalu bagus. Ada orang bilang posisinya bukan di tempat yang basah, maksudnya posisi saya kurang bagus. Tetapi orang yang kata dunia ini orang biasa, kita harus memberi pengaruh yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sebab kita adalah garam dan terang dunia. Mari saya beritahu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang luar biasa bukan seperti punya magic word. Abracadabra, Shazam, atau yang tahu film-film Marvel. Atau punya super power, saya punya kekuatan yang luar biasa. Super power itu apa? Saya punya uang yang banyak, saya punya wajah yang tampan. Tetapi orang yang biasa yang melakukan kebiasaan sedikit di luar pandangan umum. Kalau di kampus, kemarin waktu di Saraba ada yang kesaksian. Waktu ujian, semua temannya buka pelampung, buka contekan. Nah, kita menunggu ini, bagaimana ending dari kesaksiannya ini. Dan puji Tuhan, dia menjadi garam. Dan waktu dia menjadi garam ini dia, nggak ada orang yang kasih tepuk tangan. Wah, hebat kamu. Kita kan sukanya kalau yang kelihatan. Atau mungkin di rumah ketika kita diberikan sesuatu oleh pasangan kita, disiapkan kopi, masih nggak kita mengucapkan terima kasih. Atau kita minta tolong kepada anak karena dia anak. Pergi sana. Kita masih memakai kata ini. Tolong ambilkan ini. Tolong saya. Orang biasa yang melakukan kebiasaan sedikit di luar dari pandangan umum. Sekarang saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengan kasih Kristus kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya percaya kita juga pasti mungkin ada yang menghafalnya. Yang tulisan berwarna merah saya akan baca. Yang berwarna kuning jemaat Tuhan yang baca. Judul perikopnya adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Surga. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih. Berbahagialah orang yang membaca,
mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini ayat pembacaan ini ada di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kita akan belajar tentang garam dan terang dunia. Entah saudara menyadari atau tidak, tapi sekarang kita hidup di dalam pertempuran pengaruh. Hari Kamis kemarin saya jemput anak saya. Seperti biasa di TK itu kalau menunggu orang tua, guru-gurunya buat sebuah perlombaan supaya anak-anak itu tidak menjadi bosan. Lalu perlombaannya sederhana, ada kursi dan mereka mengelilingi kursi. Lagu diputar, begitu lagunya diberhentikan, anak-anak berlomba untuk duduk. Yang menarik perhatian saya adalah lagunya. Semua anak-anak itu hafal lagu itu. Kakak tak bola bale, lihat adeno. Mereka menyanyi dengan semangat. Saya juga nggak terlalu hafal lagu ini. Saya ingat dulu waktu ngajar anak sekolah minggu untuk lagu Natal, itu berbulan-bulan dan nggak hafal liriknya. Tadi singers hafal lirik semua ya. Kadang lagu gereja kita, aduh, saya nggak tahu lagu ini. Lagu apa ini? Yang penting kita setuju dengan setiap lirik dari lagu itu. Ini, siapa yang ngajar itu anak-anak? Kan gak mungkin orang tuanya di rumah, oke kita belajar lagu Tabola Bale. Bangun pagi kita belajar, sore kita belajar lagu Tabola Bale. Enggak ya. Kita ada di dalam pertempuran pengaruh. Yang punya anak-anak di rumah, anak-anak lebih dengar kita atau lebih dengar TikTok? Nasihat orang tua yang anak-anak muda yang masih kuliah, atau nasihat Instagram? Saya nggak tahu ya, kalau ketemu ya nggak salah juga. Cuma saya merasa, iya kita ada di dalam pertempuran pengaruh. Lagi rame di mall ini, kan rame gitu. Yang generasi saya ini, generasi milenial, kan agak aneh ya kalau kita ada di depan kamera terus kita joget-joget sendiri di depan gitu. Rame-rame, ayo ikut. Dan yang lain mau ikut gitu. Kita yang ada di generasi milenial ini, apa yang dibuat. Tapi ini, hidup kita ini akan dipengaruhi atau hidup kita ini akan mempengaruhi. Media sosial, semua tayangan-tayangan secara online. Garam dan terang adalah gambaran sederhana namun mendalam tentang panggilan orang percaya di dalam dunia ini. Tanpa garam makanan menjadi hambar, tanpa terang dunia tetap di dalam kegelapan. Tanpa kita yang berfungsi sebagai garam dan terang, maka dunia tidak akan mengenal Yesus Kristus. Suatu orang yang amin. Enggak. Tanpa kita berfungsi menjadi garam dan terang. Kalau di gereja kita haleluya. Kalau di kantor haleluya enggak? Gitu. Atau halelupa. Ada pemikiran-pemikiran yang keliru tentang, oh saya nggak bisa jadi pengaruh, saya ini siapa? Saya ini seperti cacing-cacing yang, aduh jangan deh. Kita ini garam dan terang, kita ini anak-anak Allah, kita ini dikasihi oleh Allah, kita ini dipilih oleh Allah. Itu semua tertulis di dalam Alkitab. Tapi kita berpikir, kalau nggak viral nggak bisa jadi pengaruh. Satu hari saya mengajar terus, di tempat saya ngajar musik itu ada di sebelah tempat mengajar itu ada TV besar ya, dia bilang 75 inch dan wah dan yang dia putar ini ada satu konten dia makan makanan yang banyak, apa dibilang mukbang. Siapa namanya Tan Boy Kun ya. Dia makan makanan yang sangat banyak, mie-nya itu ini bisa makan untuk beberapa orang, tapi dia makan sendirian dan habis. Kan di sebelah itu besar, saya selama mengajar itu saya juga lihat, saya juga waktu dulu kuat makan nggak seperti itu. Tapi ini, kalau nggak viral itu nggak memberi pengaruh, atau kalau nggak populer kita nggak memberi pengaruh.
Tapi saya mau beritahu bahwa kalau populer, kalau viral, kalau kita terkenal, itu punya satu kesamaan, kita sedang mengerjakan, kita mau cari pembuktian dari luar. Tapi waktu kita jadi garam, kita punya pengaruh yang muncul dari dalam, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa itu? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya tetanggamu, teman kerjamu, teman kampusmu lihat, ih kenapa gaya hidupmu beda? Apa yang bikin kau seperti itu? Lanjut. Apa pengertian garam dan terang dunia? Garam melambangkan pengaruh yang berfungsi untuk mencegah kebusukan dan memberi rasa. Saya secara singkat saja, ini saya membaca literatur dan saya coba untuk mengambil bahwa dari pandangan Perjanjian Lama di mana Yesus mengucapkan kamu adalah garam dunia, dan jika garam itu menjadi tawar dengan apakah dia akan diasinkan. Mungkin kita bertanya bagaimana caranya garam bisa tidak menjadi asin. Tetapi karena pada zaman itu orang mengambil garam dari laut mati. Dan itu masih tercampur dengan mineral yang lain. Dan untuk memperoleh garam dia melalui proses, ya kalau sekarang kita juga bisa melihat orang memperoleh garam itu. Tetapi ini selanjutnya garam-garam yang akan dipakai itu diambil, yang bukan garam itu dibuang dan dipakai untuk pembuatan atau pengerasan jalan. Itu menggambarkan bahwa ada proses di dalam kehidupan kita. Apakah yang muncul itu garam atau asam cuka? Dari mulut kita ini perkataan yang membangun, menasihati, mendidik orang di dalam kebenaran, atau perkataan yang menghina, menjatuhkan, meremehkan orang. Perhatikan, kalau dikatakan kita adalah garam dunia, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di profesi kita sebagai, anggap saja sebagai pekerja seni, pemain musik, pebisnis, pendeta, guru, orang yang bekerja di pemerintahan, orang yang bekerja di tempat-tempat sosial, dimanapun kita berada, ini persoalannya. Apakah kita mempermuliakan Tuhan atau kelakuan kita mempermalukan Tuhan? Menjadi garam dan terang di tempat kita berada, mungkin kita berada di tempat pekerjaan dan hanya kita sendirian yang orang Kristen. Kemarin ada yang cerita seperti itu waktu di Saraba. Hanya dia sendiri. Tetapi hanya butuh sedikit garam untuk memberikan rasa pada satu mangkok sup. Tidak mungkin satu mangkok sup kita kasih satu mangkok garam dong. Hanya sedikit garam untuk memberikan rasa kepada satu mangkok sup. Sekalipun kita sendiri, tetapi kalau ada Yesus di dalam kita, harusnya kita dapat memberikan rasa dan pengaruh. Dan kalau garam itu sudah tercampur, keberadaannya tidak terlihat, tetapi dia memberi pengaruh yang sangat kuat. Apa itu? Kalau orang di tempat kerja datang after time, kita di sini diajarkan nilai before time. Kalau orang sudah janji, kita belajar untuk menepati. Kita di sini pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kita diajarkan untuk kalau kita mengerjakan sesuatu dengan baik, mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan dengan detail, supaya apa yang kita kerjakan hasilnya itu mempermuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai orang, ih siapa yang bikin itu? Itu sana, apa agamanya? Kristen. Atau mungkin kita sudah bekerja dengan baik dan orang lain
malas-malasan, santai-santai, tipu sana, tipu sini. Tidak peduli dengan cara apapun, yang penting posisi saya naik. Yang penting saya dapat jabatan yang bagus. Sedangkan kita datang tepat waktu, pulang setelah waktu, dan kita merasa kok saya nggak dapat apa-apa. Apresiasi pun tidak, tepuk tangan pun tidak. Tetapi kita ditempatkan di dunia ini, di kosmos. Kamu adalah terang dunia, yaitu kosmos. Dalam profesi kita, dalam hal yang kita kerjakan, apa kita mau menjadi garam atau kita menjadi sesuatu yang lain. Pengertian terang juga sama. Tadi kita sudah baca, kamu adalah garam dunia. Tapi ada satu teks di dalam Alkitab dikatakan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Apa artinya ini? Artinya kehidupan saya dan saudara itu harus memantulkan terang Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, apa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam saya sudah bisa tidur nyenyak. Sudah terbentuk pulau Samosir di bantal saya. Pasangan saya sudah mendengarkan suara ngorok saya sepanjang malam dan dia tidak mengeluh. Tenang Pak, saya berbicara untuk diri saya sendiri. Saya ada istri saya yang dia senang dengar, bukan senang sih, maksudnya dia bisa. Tuhan kasih pasangan yang tepat. Dan waktu kita memulai aktivitas kita, kita mengucap syukur. Sebelum kita pergi kerja, pergi kuliah, pergi bermain musik. Amin, Anjar. Pergi melayani, kita mengucap syukur untuk memulai hari yang baru. Kita mengakhiri dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kata kuncinya ada di sini. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Apa itu? Tinggallah di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Dia akan membentuk, mengubah kehidupan kita. Fungsi dari garam. Garam itu pemberi rasa nikmat pada makanan. Garam ditaruh dalam atau ditambahkan dalam jumlah takaran yang pas. Dia akan memberikan rasa yang lezat, yang nikmat. You are the salt of the earth. Harusnya kehidupan kita itu berfungsi dan memberikan perbedaan yang orang-orang bisa melihat. Kita membawa damai, membawa sukacita, kita membawa kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Jangan justru kita menjadi tertawaan bagi dunia ini. Jangan justru orang lain melihat, sama saja Kristen, sama aja. Ini bukan tugas seorang, ya nanti kalau dia sekolah teologi, atau dia pendeta, atau dia pejabat gereja, atau dia pelayan Tuhan. Tetapi Yesus berkhotbah, kalau kita perhatikan, Yesus sedang berkhotbah di bukit. Dan Yesus berkata kepada semua orang yang mendengar, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Yang kedua, garam itu adalah pengawet. Dunia ini, ya dulu belum ada lemari pendingin, belum ada kulkas. Jadi orang memakai garam itu sebagai pengawet. Apa makna yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kalau dunia ini sedang terjadi pembusukan di dalam kata-kata, kita harusnya menjadi orang yang mengawetkan supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang memancarkan Kristus. Banyak orang yang fasih berbahasa lidah, tetapi kasar di dalam berbahasa Indonesia.
Saya ulang sekali lagi. Banyak orang di gereja fasih berbahasa lidah, berkarunia lidah, tetapi begitu di luar kasar dalam berbahasa Indonesia. Kata-kata cacian, makian, maaf, perbinatangan itu gampang sekali kita dengar sekarang. Jing, 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 bi, apa ya? Dia panggil temannya dengan itu. Hey, jing, aduh. Ada namanya. Gitu. Dan kita harus menjadi garam sebagai pengawet yang keluar dari mulut kita itu, kita tidak kompromi dengan hal-hal tersebut. Yang berikutnya, garam mempunyai sifat sebagai antiseptik untuk luka. Artinya kita dipanggil untuk mengobati luka yang mungkin orang lain rasakan. Jangan justru waktu kita lihat ada orang yang sedang mengalami luka, bahasa Makassar dia bilang, "Cidako, rasako." Bukannya kita mengeluarkan kalimat, kata-kata yang menasehati, yang membangun, yang mengajar, yang mendidik orang di dalam kebenaran. Atau mungkin kalau garam, kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Tetapi jangan sampai kita menjadi sugar coated. Apa itu sugar coated? Bermulut manis. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Mungkin kita bukan lagi menggarami, tapi kita seperti cuka, kita seperti gula. Kata-kata kita manis supaya kita terima cuan, terima pekerjaan yang baik, terima. Nggak ada yang salah dengan hal itu, tetapi kita harus tahu seperti tadi yang saya sampaikan di awal, apakah kita mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Dengan cepat, fungsi dari terang. Kalau kita punya satu cahaya, misalnya ruangan ini gelap, maka kita hanya butuh satu cahaya untuk membuat ruangan ini menjadi terang. Terang harus ditaruh di tempat yang tinggi, di atas, agar dapat berfungsi dengan baik, menerangi orang, bukan disembunyikan. Apa yang terjadi kalau gelap? Misalnya ruangan ini tiba-tiba mati semua lampu. Kita bisa salah pegang orang. Istri orang kita kira istri kita. Orang yang hidup dalam kegelapan dia gak sadar. Tuhan sudah kasih pendamping hidup. Teman pewaris tahta kasih karunia Allah. Tapi dia lupa. Istri orang pun dia pegang. Karena hidup di dalam kegelapan. Di kampus kita sudah tahu itu uangnya orang. Atau di tempat pekerjaan itu uangnya orang. Tapi karena gelap kita nggak tahu. Ini uang saya atau uang orang ya, ambil saja. Ada suatu tokoh di dalam Alkitab yang namanya adalah matahari. Kita bicara tentang fungsi dari terang. Harusnya karena arti namanya itu like the sun. Namanya itu adalah Simpson. Simpson punya arti nama itu like the sun, seperti matahari. Tuhan memberikan kekuatan kepada Simpson untuk menjadi hakim atas Israel, menolong bangsa Israel. Tetapi Simpson mencoba untuk hidup di luar daripada jalan Tuhan. Saya mau tanya dulu, di mana letak kekuatan Simpson? Yang sudah tahu jangan dijawab ya. Di rambut. Ya, memang itu tertulis di dalam Alkitab. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab dengan baik, yang memberikan kekuatan itu adalah Tuhan di dalam Simpson. Ada orang yang rambutnya gondrong. Maaf kalau ada yang rambutnya ya perempuan wanita, tapi tidak diurapi oleh Tuhan. Lemah juga. Sebab
yang memberikan kekuatan kepada Simson itu bukan yang dari luar, tapi yang dari dalam. Rambut itu tanda bahwa ia adalah nazir Tuhan. Mau gondrong tapi tidak dipenuhi oleh roh Tuhan, lemah. Mau cepak tapi dipenuhi oleh roh Tuhan, botak sekalipun, tapi dipenuhi oleh roh Tuhan. Coba lihat ayat ini. Simson gak sadar Tuhan sudah meninggalkan dia. Apa yang saya mau sampaikan tentang fungsi terang ini, jangan kita coba-coba, sekalipun Tuhan sudah mengatakan kamu adalah terang, tetapi kita tetap harus hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, melalui apa yang firman Tuhan katakan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan ketika Simson coba-coba untuk hidup di luar jalan Tuhan, Simson selalu berputar-putar di satu daerah yang namanya Gaza. Gaza itu artinya suatu tempat di mana kita membiarkan kelemahan kita itu, iblis bermain-main di situ. Itu arti Gaza. Ada kelemahan di dalam kehidupan Simson, sekalipun dia kuat secara fisik, tetapi ada kelemahan di dalamnya, dan itu berlaku bagi setiap kita. Ada bagian di dalam kehidupan kita yang kita lemah di dalamnya. Kita tahu di situ tapi kita nggak serius untuk menghadapinya. Ada yang lemah di dalam pornografi, ada yang lemah di dalam keuangan, ada yang lemah di dalam hal-hal yang lain. Dan kita sengaja, saya lagi scroll ini, kenapa bajunya mini, bagus juga ya. Padahal kalau kita sudah tahu kita lemah di situ, kita harus bertindak seperti Yusuf. Bukan lari di tempat, tapi kita lari meninggalkan. Lihat, ini yang ayatnya tadi ya, Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Simson berdoa, buatlah aku kuat. Artinya kekuatan yang dari Simson itu berasal dari Tuhan. Terakhir, dampak dari garam. Garam mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Kalau kita kasih garam kita tahu, rasa garam itu otentik. Apa? Asin. Kalau kita ada di tempat kerjaan kita, kuliah, di lingkungan kita, lagi nongkrong sama teman-teman, orang harusnya lihat yang otentik di dalam diri kita. Apa itu? Kristus. Kasih. Buah roh. Jangan kita seperti bunglon. Dalam hal apa kita harus menjadi pengaruh? Dalam perkataan, dalam perbuatan atau tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Kalau kita adalah garam dunia, harusnya kita punya dampak akibat yang muncul di dalamnya. Kalau kita lagi di tempat kerja, di kampus atau nongkrong sama teman-teman, lalu ada yang menawarkan sesuatu yang bertentangan. Kalau ditawari rokok, ditawari ekstasi mungkin. Kita ditawari hal-hal yang lain. Satu kali kami pergi pelayanan, gak jauh-jauh, masih di Sulawesi Selatan. Lalu besoknya ini teman saya cerita, kamu ditelepon gak malam-malam? Siapa yang mau telepon malam-malam? Gak ada. Saya ditelepon malam-malam. Kenapa? Ditanya, Pak, kami ada jasa pijat di tempat ini, mau dipijat gak? Saya gak ditelepon. Kenapa kok ditelepon? Terus kau jawab apa? Ya enggak, saya masih sehat, masih kuat gitu. Enggak apa ya, mau dipijat atau lelah atau capek. Tapi pijatnya itu bukan sembarang pijat. Pijatnya itu ya orang bilang ya sekarang kita tahu pijat plus. Mungkin pijat sambil plus gini. Kita lagi sendirian di hotel. Lagi ada tugas pekerjaan di luar kota, tiba-tiba ada telepon masuk.
Halo Pak, apakah mau ditemani di kamar hotel? Sendirian nih. Istri nggak tahu, agak orang lain nggak tahu, pendeta nggak tahu. Tapi ada mata Tuhan melihat. Lagi ujian di kampus, di sekolah. Apakah kita akan menjadi pengaruh atau kita justru terpengaruh? Kristen ini, tapi dia yang sediakan semua catatan contekan. Kau minta catatan contekan, minta sama dia. Kalau kita kerja, kalau kita di rumah, di kampus, apakah kita menggunakan jam yang terbuat dari karet? Maksudnya janjinya itu jam 7, telatnya 1,5 jam, 2 jam gitu ya. Di tempat ini kita mengajarkan supaya kita before time. Dan ketika kita berfungsi, maka dampaknya itu pasti akan terlihat dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, kesetiaan, dan kesucian. Apa dampak dari terang dunia? Secara singkat saja. Ini catatan dari ilmu pengetahuan. Jika dunia ini tidak ada cahaya matahari, maka yang terjadi adalah bumi akan membeku. Tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Manusia akan menderita penyakit kronis. Dulu waktu COVID kita disuruh keluar, ayo berjemur, kena matahari pagi. Berjemur, karena matahari itu bagus untuk imun tubuh, untuk osteoporosis, untuk penyakit-penyakit yang lain. Bumi akan keluar dari orbitnya karena akan terjadi tabrakan. Bisa terjadi tabrakan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak menjadi terang bagi dunia yang sedang gelap ini. Saya ambil terjemahan sederhana Indonesia Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Merekalah, siapa yang dimaksud dengan mereka? Roh jahat di udara yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini. Karena itu tugas setiap kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Bayangkan jika anak-anak Tuhan tidak berfungsi, maka kita hanya jago di dalam kebaktian saja. Ajaib kau Tuhan, agung dan begitu lewat ada kuburan, permisi. Sampai di begini saudara, kita ini tidak didesain di dalam gelap. Lagi nonton rame-rame, misalnya kita ini semua nonton bola di sini, tiba-tiba mati lampu, semua pasti marah sama PLN. Karena kita nggak didesain di dalam gelap. Nggak ada orang yang suka dengan gelap. Ada orang yang begitu gelap dia larinya paling kencang untuk keluar cari terang. Kita nggak didesain untuk ada di dalam kegelapan. Kita harus jadi terang. Dan ini, satu kali ada yang datang, Kak tolong doakan saya. Saya dikasih tempat praktek kerja di mana cuma saya sendiri yang Kristen. Dan itu daerah nggak ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tolong supaya saya diubah, pindah ke tempat ini, ke daerah ini, dia sebut namanya. Terus saya diam dan saya bilang, saya nggak akan doakan kamu seperti itu. Itu sama saja kamu mau berdoa supaya biar kiranya Tuhan mengusir kegelapan. Tuhan tidak akan usir kegelapan, Dia utus kamu sebagai terang di sana. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Salah doa, Tuhan biar kiranya kegelapan ini hilang. Tidak, kita harus berfungsi sebagai garam dan terang. Saya tutup dengan hal ini. Mati dalam Tuhan bukan sebuah tragedi, tetapi hidup sampai mati. Perhatikan ya, hidup sampai Tuhan panggil, tidak menjadi garam dan tidak menjadi terang bagi dunia. Itulah tragedi yang sesungguhnya. Pak, kok bicara mati sih? Ya, di dalam Matius 5 ayat yang ke-10 sebelum muncul, kamu adalah garam, ayat ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah kamu karena jika kamu dicela karena aku. Bersukacitalah, bergembiralah. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
lalu muncul, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Sebab kalau kita bicara garam dan terang, itu ada kaitannya dengan penderitaan. Kita bukan dipanggil untuk menjadi gudang garam. Tahu ya, gudang garam bukan rokok, maksudnya kumpul di gereja semua, jago di gereja. Begitu di luar jangan, misalnya saya diam-diam saja, saya tenang-tenang saja. Orang yang luar biasa, tadi ini sudah di atas, ini saya ulang lagi sebagai penutup. Yang luar biasa bukan seperti punya magic word, super power, tapi orang yang biasa dan melakukan kebiasaan sedikit di luar pandangan umum. Berapa orang yang tadi malam ikut Makassar Worship Night? Dari Gold City? Luar biasa. Dan saya percaya acara itu mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur Gold City dipercayakan untuk terlibat di dalam pelayanan. Sekalipun itu seperti garam di belakang panggung. Sebelumnya Gold City menjadi terang. Tuhan percayakan kita untuk mengatur dua acara ya. Asik Fest dan Reclaim. Tetapi yang kemarin kita di belakang panggung. Itu adalah kita menjadi garam. Kita memperhatikan kondisi orang-orang yang hadir melalui tim medis, melalui teman-teman yang dipercayakan di dalam kesehatan. Pelayanan ini tidak terlihat, tidak tersorot kamera, tidak ditulis namanya di panggung, tidak muncul di layar yang besar, tetapi kita memberi cita rasa yang kuat. Karena tujuannya ini, tujuannya satu. Ayatnya yang ke-16, kita baca sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan dari acara itu adalah memuliakan Bapa yang di surga. Kita dipercayakan untuk hal yang tidak tersorot. Kita larut di dalamnya. Kita berfungsi, berdampak seperti garam. Tetapi kadangkala kita berfungsi dan berdampak seperti terang. Cara kerjanya berbeda. Kalau garam tidak terlihat, dia larut di dalamnya. Kalau terang, dia terlihat. Tetapi tujuannya memuliakan Bapa di surga. Jangan sampai kehidupan kita bukan memuliakan, tetapi mempermalukan Bapa di surga. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap memuliakan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. apakah kita bersedia ketika nama Tuhan dipermuliakan, tapi kita nggak menerima tepukan tangan? Kita tidak disorot oleh kamera, kita tidak terkenal, kita tidak viral, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin di keluarga orang gak kenal keluarga kita siapa, tetapi melalui sikap hidup kita, orang yang dekat, tetangga kita, yang gak usah jauh-jauh, istri kita, anak-anak kita melihat, oh ada garam dan terang, bukan cuka asam atau gula, hanya bermungut manis saja. Mari angkat kedua tanganmu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Tuhan kami mau
supaya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Akan selalu Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. sekali lagi, ku mau seperti-Mu, Mau seperti-Mu, Yesus. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mau supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami mau supaya kehidupan kami menjadi garam dan terang dunia. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. dalam segenap jalanku. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong kami supaya melalui kehidupan kami, jalan-jalan hidup kami, ketika kami berjalan, ketika kami di kantor, ketika kami di kampus, ketika kami ada di lingkungan kami, di komunitas kami, Tuhan dipermuliakan. Tolong kami supaya kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami berfungsi seperti yang Tuhan sudah katakan kepada kami. Supaya apa yang Tuhan berikan kepada kami, dunia melihat, mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan, menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati setiap kami, sehingga ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami, aktivitas kami tetap memegang jati diri kami, identitas kami sebagai garam dan terang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di depan Bapak Ibu Saudara ada amplop, 2 amplop. Sebelum kita memberi persembahan, mari sama-sama kita angkat kedua amplop ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hidup, buat anugerah, buat segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kami sampai saat ini. Dan kami biarlah mau hidup seturut dengan firman-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, di hadapan kami Tuhan, di tangan kami ada amplop persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah ajar kami untuk memberi dengan sukacita, ajar kami untuk memberi dengan kerelaan hati kami, karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala berkat, melimpahkan segala berkat bagi kami, untuk memberkati kami, untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk persembahan dimulai dari sebelah kiri saya, di tengah, dan di sebelah kanan saya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku,
Tuhan, terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan sebelum kita mendengarkan pengumuman kita sepekan, ada persembahan pujian dari PMK FKM Unhas. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Dalam hal ini kami melakukan persembahan pujian dan nantinya ada penggalangan dana di luar gereja, Bapak Ibu, berupa besar kue dan pencairan dana ini untuk kami lakukan sebagai penyambutan mahasiswa baru FKM Unhas. Cek. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari teman-teman PMK. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Kepada multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini berkat Tuhan, amin. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Peter yang telah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkati dalam keluarga, dalam pelayanan, apapun yang akan dikerjakan, Tuhan Yesus akan terus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, izin menambahkan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki jemaat tetap atau gereja yang tetap untuk sama-sama bertumbuh, kami di tempat ini sangat terbuka menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Dan di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, ada teman-teman ASER yang bertugas yang membawa form selamat datang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, jangan ragu-ragu untuk diambil, silakan diisi. Dan setelah diisi boleh dikembalikan lagi ke teman-teman ASER dan akan ditukarkan dengan souvenir yang disiapkan oleh gereja. Sekali lagi selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Mari bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Dan juga teman-teman ASER membawa form pokok doa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin doakan apapun yang menjadi kerinduan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh juga diambil kepada teman-teman ASER, boleh diisi apapun bentuk pergumulan, apapun bentuk permohonan Bapak Ibu Saudara sekalian.
boleh diisi dan dikembalikan kepada teman-teman Aser. Dan kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Pondok Daud. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin doakan, boleh diambil form pokok doa dan boleh diisi. Dan juga sekali lagi dari teman-teman PMK FKM Unhas menyediakan basar di bawah nanti bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya jemaat Tuhan di sini adalah orang-orang yang murah hati, yang sanggup untuk memberkati teman-teman dari PMK FKM. Jadi mereka menyediakan dessert dan kue. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin menabur untuk teman-teman PMK FKM, boleh nanti dibeli basarnya di bawah. Dan juga pesan dari Pak Ketua tadi, Natal kita akan kita laksanakan pada bulan 12. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin terbeban dalam menabur dalam pekerjaan Tuhan dalam perayaan Natal kita, boleh yang ingin juga dalam menabur janji iman boleh menghubungi Kak Vero, Saudara Vero. Bagi juga Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin mengembalikan form janji iman, boleh juga diserahkan kepada Saudari Vero untuk Kak Vero dan mungkin teman-teman Aser yang bertugas. Mungkin pengumuman selama sepekan tadi sudah disampaikan, tolong diperhatikan bagi kegiatan-kegiatan kita yang akan kita laksanakan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama katakan sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti tiada Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih buat ibadah kami kepada-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami buat bagi-Mu berkenan dan layak bagi-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu seperti dupa yang berbau harum naik di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya ada urapan baru melingkupi seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu lagi lamanya yang kami hadapi. Bapa, kami memohon, kami berdoa kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami andalkan. Kami datang membawa kehidupan kami kepadamu. Tuhan, tolong sertai peliharakan kami Tuhan. Tutup bungkus kehidupan kami. Biarlah sepanjang minggu yang akan kami hadapi, Engkau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menolong kami, menjaga, memeliharakan kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Bapa, biarlah apa yang kami buat di sepanjang minggu yang kami hadapi, Tuhan buat berhasil. Seluruh usaha pekerjaan tangan kami, segala profesi kami, apapun itu Tuhan. Saat pada pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini.
Pakai kami Tuhan, perlengkapi kami dengan segala kelemahan kami, segala dosa yang melingkupi kehidupan kami. Supaya kami layak bagimu dan berkenan bagimu Bapa, untuk menjadi sulu dan terang bagi jalan-jalan Tuhan. Untuk jadi saksimu Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan tangan kami, di dalam kami bermasyarakat, ataupun di kampus bagi anak-anak kami. Tuhan tolong kami, biarlah kami menjadi saksimu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa buat hambamu Pastor Peter yang telah melayani firman-Mu pada pagi hari. Biarlah Engkau pakai lebih heran lagi hamba-Mu, dimanapun dia berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan. Banyak jiwa yang dimenangkan lewat hamba-Mu. Memberkati hamba-Mu Bapa. Apapun profesi hamba-Mu, pekerjaan tangan hamba-Mu, keluarganya, anaknya, bahkan istrinya Tuhan, orang tuanya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan mengalir Tuhan. Begitupun juga anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau dan kerja-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu menjadi mendatangkan berkat bagi anak-anak. Talenta-talenta yang Engkau berikan kepada mereka, yang mereka pakai memuji memuliakan Engkau. Biarlah semakin hari semakin mereka pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk pekerjaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa juga buat hamba-Mu Pastor Esra, yang Engkau berikan tanggung jawab untuk melayani hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau pakai dia lebih heran, Engkau pakai dia dimanapun dia berdiri menyampaikan kebenaran firman. Engkau jadikan dia saksi di tempat dia bekerja. Bahkan biarlah kiranya urapan baru terus menjadi bagian hamba. Memberkati istrinya, memberkati anaknya, memberkati jemaat ini. Dan biarlah Engkau pakai lebih heran lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah membawa korban persembahan kami kepadamu. Biarlah apa yang kami bawa Tuhan berkenan dan layak bagimu, untuk dipakai memuliakan demi hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, memberikan damai sejahtera atas bangsa ini, sehingga bangsa ini memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa buat pergumulan anak-anak-Mu. Hari ini ada jemaat Tuhan yang sakit, Pak Selmi Tuhan tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Kami mendukung dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesembuhan menjadi bagian hamba-Mu. Bahkan kami berdoa buat anak-anak-Mu juga yang tidak kami tahu keadaannya saat ini. Mungkin juga ada yang sakit, ada yang lemah, kiranya dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan imannya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami kepadamu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami yang datang kepadamu pada pagi hari ini. Dan biarlah seluruh kehendak-Mu saya yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan, masalah, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu itu punya sebuah tujuan untuk membuat engkau menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.